Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali masuk dalam pembelajaran daring, yaitu materi kita adalah mengenai peran kehakiman. Ya, jadi kita melanjutkan minggu yang lalu. Nah, jadi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung, yang kedua hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan oleh sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Yang dilaksanakan dalam sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Kalau peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Nah, yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Yang berikutnya adalah keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat. Melalui undang-undang inilah setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi advokat. Nah, adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Nah, tentang advokat, yaitu yang pertama harus warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, kemudian magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, berikutnya tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi bukti, dan mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Nah, di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Nah, sesuai Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Nah, adapun yang menjadi hak advokat adalah yang pertama,
advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dan sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memberi informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Oke, berikutnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Yang pertama, advokat di dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budayanya. Kemudian, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kemudian yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang kelima, advokat yang menjadi jabatan negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Oke, yang berikutnya adalah mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pemberantasan korupsi, Ibu ingin tanya dulu kepada kalian, apakah yang Ibu jelaskan tadi kamu sudah paham? Oke, kalau kamu sudah paham, ya, kita lanjutkan minggu depan dan mengenai materi korupsi. Ini kita lanjutkan untuk materi minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.